pagi ini saya sedang berada di SMP Negeri 3 Belige yang dipimpin oleh Bapak Jimson Simanhuang, dan pada saat ini kita akan wawancara tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Baik, apa kabar Bapak? Sehat Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari Bapak memimpin di sekolah ini banyak mungkin kasus yang Bapak hadapi. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih Pak. Ini salah satu instansi pendidikan ya, dan kita berhubungan dengan manusia, bukan benda mati. Tentunya setiap ada tujuan untuk mencapai yang lebih baik, pasti ada masalah-masalah yang dihadapi, baik dari siswa, baik dari guru, baik dari tata usaha. Jadi seiring dengan berjalannya situasi, yang pasti masalah itu bukan menghambat untuk maju. Kita berusaha untuk bagaimana mengatasi masalah itu. Jadi masalah tadi ada yang butuhkan moral, yaitu ada yang benar, ada yang salah. Seperti yang katakan tadi, terutama dilema etika. Pasti ada, karena dilema etika ini kan kedudukannya benar dan berhubungan dengan hati nurani. Jadi pertama sekali, saya dulu melihat masalah yang timbul itu bagaimana, dan hubungannya ke depan bagaimana, dan siapa yang terlibat di sana. Kita lihat dulu supaya nanti dalam mengambil keputusan bisa dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Gitu ya, Pak. Baik Pak, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan kedua-duanya? Baik, terima kasih Pak. Seperti di sekolah ini kan masih kita dapati siswa yang kurang paham membaca, masih ada. Jadi dalam di sini mengambil keputusan, pertama sekali saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Tentunya saya libatkan guru mata pelajaran yang masuk di sana, kemudian wakil kepala sekolah, dan termasuk BP dan wali kelas. Kenapa menjadi dilema etika? Kita melihat siswa ini dari segi umurnya, dia sebenarnya sudah pantas di SMA. Tetapi dari segi untuk mengikuti sepantasnya dia harus tinggal kelas. Tetapi kita harus melihat juga bagaimana psikologi anak ini. Karena yang duduk bersama dia nanti di kelas jauh di bawah umurnya. Maka disinilah saya libatkan beberapa guru, termasuk dari wali kelasnya, bagaimana mengatasi ini sehingga nanti ada keputusan, ada kesepakatan kami bersama, sehingga anak ini nanti dia tidak down dia, tapi dia melanjut ke jenjang lebih tinggi. Berarti intinya berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang terlibat ya Pak di Iya, sekolah iya, ini. Pak. Baik Pak, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang ada kasus dilema etikanya? Yang paling efektif saya ambil pertama sekali, kalau misalkan guru ada bermasalah, saya tidak langsung bawa ke umum, saya panggil itu, berbicara berdua, tetapi kita melihat situasinya, apakah dia dengan tenang atau apakah dia stasi emosi atau dia yang gembira. Di saat dia senang, istilah kita panggil, sehingga nanti dia dengan tenang bisa memberikan masalah-masalah apa yang dihadapi dalam pekerjaan atau dalam kehidupan. Itu berarti harus ada rasa nyaman dulu sama Iya, gurunya ya, sama. seperti itu. Baik Pak, nah apa kira-kira yang menjadi tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang ada kasus dilema etikanya? Ya, tantangannya pertama karena berhubungan dengan hati nurani. Jadi mau diambil, kita berpikir lagi ke belakang. Jadi yang menjadi tantangan kadang-kadang kan, kalau misalkan seperti siswa tadi, ada memang tantangan, ada guru nanti tidak mau itu menaikkan kelas.
Tapi dengan kita pelan-pelan memberikan penjelasan, kita jelaskan bagaimana kehidupan sehari itu besok, sehingga dengan pelan-pelan juga guru itu bisa menerima. Maka untuk mengatasi tantangan itu, saya membuat pendekatan lebih dekat lagi ke guru. Jadi tantangannya memang ada dari guru dan ada dari siswa, bahkan dari orang tua. Dia kadang-kadang tidak menerima bagaimana keputusan itu. Itu ya Pak. Baik Pak, terus ketika ada kasus yang dilema etika, apakah Bapak menyelesaikan kasus itu secara terjadwal Pak? Ya, misalnya apakah secara mingguan atau dibuatlah jadwal yang terperinci untuk menikahkan persoalannya Pak? Ya tentunya pasti ada jadwal. Sama yang dikatakan tadi, saya melihat situasi. Misalkan setelah guru itu nyaman untuk berbicara, hari pertama kita masih berbincang-bincang hanya sekedar belum masuk permasalahan. Kemudian nanti pelan-pelan kita tanya ikut jalur tertentu supaya masalah itu nanti bisa selesai dengan baik. Ya, baik. Terus ketika Bapak mengambil keputusan itu, apakah selama ini Bapak dibantu atau apakah ada orang yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang ada kasus di dalam ini? Baik, terima kasih Pak. Tentunya kan sekolah, saya jadi sebagai pemimpin, tentunya banyak yang terlibat di sana. Ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada bidang kurikulum, ada guru agama, terutama ada BK, pendidikan konseling. Mereka ini saya libatkan. Tapi sebelum masuk masalah itu, mereka saya panggil dulu, kemudian masalah itu membicarakan bersama supaya nanti lebih cepat mengambil keputusan. Berarti dengan melibatkan uh, wakil kepala sekolah, terus Bapak Ibu guru dan juga BP dan juga mungkin orang tua ya Pak ya. Iya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan, Bapak uraikan tadi. Ketika ada kasus dilema etika, pembelajaran apa yang paling berkesan atau yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan yang ada di dilema etikanya? Yang paling berkesan, saya bisa lebih memahami, lebih mendalam situasi yang dihadapi oleh guru atau pegawai, bahkan siswa. Kemudian saya bisa lebih memahami bagaimana waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang paling menarik saya ambil, ternyata menyelesaikan masalah harus kita libatkan orang lain, sehingga tidak hanya kita memikirkan, banyak teman yang bantu kita dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Baiklah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak di pagi hari ini untuk diskusi sejenak tentang kasus dilema etika. Semoga Bapak mengikuti sekolah ini semakin sehat dan semakin berhikmah dan kesana mengambil keputusan-keputusan yang ada kasus dilema etikanya, dan sekolah ini pun semakin maju di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Mana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Baik Pak, hari ini kebetulan kami ada tugas Pak dari Direktorat, jadi saya akan berbincang sebentar dengan Bapak tentang bagaimana kira-kira di sekolah kita ini Pak tentang kasus-kasus yang sering mungkin Bapak hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi di sini Pak saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Sudah boleh kita mulai? Ya, kan? Baik Pak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak mungkin sering Bapak dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Ya. Bagaimana yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih sebelumnya. Sampaikan juga selamat siang. Kami sebagai tugas temporer, tentunya ada tupoksi dari kepala sekolah itu
kedapatannya saudara itu termasuk juga bagian dari tugas dari kepala sekolah sebagai pemimpin. Dimana kepemimpinan itu harus bisa mengambil suatu keputusan. Satu hal yang harus dilakukan seorang kepala sekolah itu harus bisa mengambil keputusan dengan tujuan bahwa keputusan itu benar-benar sudah dapat dipertanggungjawabkan atau paling tidak keputusan yang diambil bisa diterima oleh sekolah. Dalam hal ini, dalam hal dilema, sebenarnya persoalan ini betul ada suatu persoalan dilema jika ini sering dihadapi khususnya di bidang pendidikan, apalagi di sekolah itu yang memiliki mahasiswa. Kadang-kadang pengertian dilema di sini kemudian bisa kita harus memastikan apa yang paling tepat untuk mencari keputusan itu. Jadi saya secara pribadi saya harus tahu sebenarnya ada kasus di antara siswa maupun guru ataupun warga sekolah. Maka kasus ini saya identifikasi yang pertama sekali saya lihat dulu kasusnya ini bersifat individu atau kelompok. Yang berikutnya sejauh mana nanti kasus ini penyelesaiannya di dalam mengambil keputusan. Tentunya saya harus banyak mencari informasi faktual, fakta yang faktual, baik itu dari TV, dari sekolah, tentunya persoalan kasus ini berhubungan dengan guru, berhubungan dengan wakil kepala sekolah. Jadi saya identifikasi dulu setiap soal itu melalui informan yang betul yang faktual. Jadi intinya Bapak identifikasi dulu ya Pak kasusnya ya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya mungkin kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, dua-duanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung ada nilai kebajikannya. Kira-kira Bapak jelaskan. Disitulah kadang-kadang seorang pemimpin itu harus mengambil suatu keputusan dengan aturan. Kita harus berdatangan. Namun kadang-kadang sebagai pemimpin antara logika berpikir dengan rasa kasihan sepertinya tidak bisa dipersuapkan menjadi satu. Artinya di antara keduanya itu kita bisa itu sama-sama. Jadi untuk mengatasi itu semua persoalan atau kasus-kasus yang ada di sekolah ini, jelas kepala sekolah tidak bisa berdiri, harus bekerja sama dengan warga sekolah. Tetapi di dalam mengambil keputusan itu, boleh kita cuma menerima informasi, harus kita berusaha bahwa kasus-kasus ini harus segera diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Baik Pak, terus langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang sudah biasa Bapak lakukan di sekolah ini selama ini dalam mengambil keputusan yang dilema itu? Langkah-langkah yang kita tempuh, kita harus mencari persoalan itu melalui tadi informasi-informasi yang masuk dengan tadi mulai dari dijelaskan wakil kepala sekolah. Nah, dalam penyelesaiannya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif yang kita lakukan yaitu tadi, apapun alasannya, kalau hanya sendiri mengambil kebijakan itu kayaknya kurang pas. Nanti terlalu banyak juga di antara mengambil kebijakan itu juga susah berbagi informasi, hal segera harus diselesaikan masyarakat. Jadi tetap aja tadi kita minta petunjuk dari
informasi tadi yang betul-betul bisa dipercaya, lalu kita kaitkan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, dan kita usahakan sebagaimanapun ini kita usahakan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah sangat baik. Itulah yang terbaik. Namun di satu sisi kita menyelesaikan keputusan itu di antara dua orang yang berseteru, contohnya ini mungkin tidak bisa menerima hasil keputusan, maka di satu sisi kita, dari sisi itu kita harus mengambil suatu pendekatan persuasif. Baik, Pak. Nah, dalam mengambil keputusan itu tentu ada tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusannya. Nah, selama ini tantangan apa saja lah yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tersebut? Jelas ketika ada suatu kasus itu ada tantangan pasti. Ketika kasus itu tantangan itu banyak sekali. Tantangan ketika kita mengambil itu tadi yang pertama, ketika kita mengambil keputusan itu maka di antara kedua orang atau dua yang berseteru itu tidak bisa menerima hasil kesepakatan yang sudah sesuai dengan aturan, dia sulit menerima itu. Tetapi itulah tadi kembali disampaikan dengan cara persuasif, maka persoalan-persoalan itu akan bisa diselesaikan. Baik, Pak. Nah, tentunya ketika muncul persoalan dilema etika itu kan muncul. Apakah Bapak dalam penyelesaiannya biasanya membuat jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk-bentuk prosedur yang secara terjadwal dalam penyelesaian kasus tersebut? Dalam penyelesaian kasus, kalau dikatakan terjadwal, bisa tidak terjadwal. Di satu sisi bisa karena persoalan kasus ini tidak bisa kita pastikan hari ini dan ada persoalan kasus baru, tapi tidak ada tentunya tidak ada jadwal. Tetapi dalam penyelesaian kasusnya juga, kalau memang kasus itu segera bisa diselesaikan, itu lebih bagus dan lebih baik itu supaya jangan melebar kemana-mana. Tapi kadang-kadang kasus itu ada yang memerlukan beberapa pendamping barangkali untuk menyelesaikan persoalan ini. Makanya kita membuat jadwal tertentu harus ada pertemuan berikutnya. Tapi pada prinsipnya sepanjang ini persoalan-persoalan di sekolah itu masih berjalan masih bisa jadi boleh cepatnya diselesaikan. Terus dan kedua, itu tidak perlu kita melebar mempertanyakan kesalahan kita ada tempatnya sangat. Nah, ketika ada masalah tadi dalam pengambilan keputusannya, apakah Bapak selama ini mengambil keputusan sendiri atau melibatkan orang-orang yang sekitar Bapak seperti wakil kepala sekolah, guru lain, atau pihak dari komite sendiri? Tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri. Di belakang saya ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru BP, ada guru. Jika ada keputusan yang diambil itu adalah keputusan, kalau bisa itu diambil walaupun tetap saya akan menghargai setiap warga sekolah yang bisa saya sebagai informal dalam sudah akhirnya keputusan itu jadi saya selalu untuk orang-orang tertentu saja berkomunikasi tentang masalah itu dan mengambil suatu keputusan itu yang kami. Baik, Pak. Ini pertanyaan pertama. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apalah yang Bapak petik, pengalaman yang paling Bapak ingat, yang paling mungkin momen yang paling berkesan lah ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ada suatu momen pasti ketika kita berada di sekolah pasti ada suatu hal yang bisa kita ambil. Jadi hikmah yang saya bahwa pengalaman itu dalam kuliah itu tidak bisa langsung kita lihat dari apa sumber-sumber
ini yang hanya pekerjaan itu hanya teoritis. Ternyata di prakteknya itu sama. Ketika itu langsung di praktek, maka ada ketika saat itu juga ada suatu inspirasi baru karakter di luar dugaan kita. Waktu itu pada saat itu juga ada timing yang bisa menjawab suatu persoalan dengan spontan. Itulah mungkin yang disebut apa, ada pengalaman yang dulu yang paling mendapatkan. Ada momen-momen tertentu menyelesaikan suatu persoalan yang sebelumnya kita tidak bisa menjawab. Pada kesempatan itu ada inspirasi baru. Satu, Baiklah Bapak, terima kasih untuk diskusi kita di siang hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan ketika ada keputusan dilema etika itu semakin kita semua semakin mendapat pemahaman bagaimana memecahkan sebuah persoalan itu dengan baik. Tentunya dari yang tadi Bapak sampaikan, sebuah persoalan itu tidak bisa dipecahkan sendiri, harus dilakukan tim. Ya, jadi mungkin itulah diskusi kita siang hari ini Pak. Semoga kedepannya sekolah kita ini semakin baik dalam berkoordinasi dengan tim sekolah, baik Bapak Ibu guru, siswa dan komite dalam memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja diskusi kita Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. selamat siang. Baik, selamat siang Pak. Siang ini saya akan mencoba berdiskusi dengan Bapak tentang tradisi dinamika yang ada di sekolah kita. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun tuntutan dalam sekolah kita ini Pak? Baik, terima kasih. Sudah datang untuk diskusi terkait dengan dilema etika, kemudian dengan pengambilan keputusan. Nah, itu dalam pengambilan keputusan banyak hal yang harus kita lakukan. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan, tentu kita berusaha dalam pengambilan keputusan itu harus ada pengujian. Satu, keputusan yang dilakukan. Lalu dalam proses itu pengujian itu tentu harus dilakukan terhadap permasalahan atau kasus sehingga langkah-langkah untuk menyelesaikan bisa diambil. Nah, salah satu yang menjadi langkah depan yang harus kita lakukan adalah mengenal bahwa apa nilai yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang harus kita lakukan di sini tentu kita melakukan identifikasi masalah itu. Setelah identifikasi tentu kita tahu akar masalah dari permasalahan yang muncul. Nah, lalu kemudian kita menyaring masalah tersebut sehingga ya kita lihat ada keterkaitan antara masalah itu dengan apa yang kita sebut aspek etika dan aspek moral. Nah, tentu di sini dalam aspek etika di sini tentu kan ada norma yang harus kita pilih. Apakah dia norma yang harus kita pilih itu atau moral yang harus kita ikuti itu adalah apakah itu menyangkut cinta dan kasih sayang, apakah itu menyangkut kebenaran, apakah itu menyangkut keadilan, kebebasan, persatuan, kemudian toleransi, kemudian tanggung jawab, disiplin, lalu pemberhatan akan hidup. Ini kan menjadi satu alasan kita harus menggunakan dengan etika. Itu yang kita lakukan. Dan kemudian yang berikut kita harus berusaha menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan itu. Nah, yang terlibat itu tentu pada situasi itu. Nah, kemudian kita harus melihat bahwa dengan kita melibatkan siapa yang
ikut dalam masalah itu, tentu ada keterkemungkinan untuk berusaha bagaimana masalah itu bisa kita berikan. Nah kemudian yang berikut ada pengumpulan fakta dan data. Ini sangat penting. Fakta dan data yang merupakan pemicu akar masalah tersebut itu bisa kita runut, kita klasifikasikan satu persatu mana yang paling bisa mendukung pengambilan keputusan tentang etika dan moral tadi. Nah, lalu kemudian yang kedua ada pengujian. Nah, pengujian ini tentu kan ada beberapa yang harus kita pedomani. Ada pengujian benar salah, siapa yang benar siapa yang salah. Nah kemudian ada pengujian benar-benar. Ada pengujian kedua benar. Nah, karena itulah maka tentu dalam pengujian benar salah ini kita tentu supaya jangan ada individu yang terkorbankan, tapi satu komunitas dia termarginalkan, atau mungkin individu ini tersisihkan atau terangkat di satu sisi. Nah kemudian komunitas ini juga ada yang mungkin tertekan, ada mungkin yang terangkat. Jadi dalam memutuskan ini tentu kita harus adakan uji legalitas. Jadi uji legal ini tentu ya ada hukum-hukum yang diturunkan. Nah kemudian yang kedua ada uji intuisi namanya, uji perasaan. Kalau ketika saya uji seseorang itu atas masalah itu, apakah dia merasakan hal yang aneh atau katakanlah dia merasa bahwa katakanlah kalau dia melakukan sesuatu dia merasa benar, atau mungkin kalau dilakukan sesuatu yang lain mungkin dia merasa salah. Nah ini kan uji intuisi atau perasaan yang dimiliki seseorang. Tentu ini di latar belakang dari etika dan moral tadi. Etika dan moral tadi kita sudah uraikan. Nah kemudian yang berikut ada juga yang kita sebut dengan uji publikasi. Uji publikasi ini kan kalau misalkan dia kita paparkan dalam satu media atau dalam satu kondisi tertentu, apakah dia merasa yang dilakukan benar atau tidak? Nah ini perlu. Jika seandainya dia merasa benar, dia akan terpanggil dengan perasaan. Jika dia merasa salah, dia tentu akan mengakui kesalahan karena sudah dipaparkan di satu media, di satu pembuka. Nah kemudian yang kedua ada namanya uji panutan. Uji panutan ini diuji bahwa dia apakah memang yang dilakukan itu dalam soal permasalahan itu dia mengidolakan seseorang yang menurut dia idola itu adalah melakukan sesuatu kebaikan secara etika dan moral. Nah ini namanya uji idola. Nah lalu perlu diketahui di sini bahwa dalam pengambilan langkah itu juga kita harus berusaha bagaimana langkah yang diambil itu merupakan sesuatu prosedur itu yang secara keputusan dia menghasilkan sesuatu yang merupakan masalah. Jadi ada hasil akhir. Kalau ini diputuskan ya maka itu harus menjadi hasil akhir dan itu harus diterima bersama. Dan kemudian yang kedua mungkin dalam pengambilan keputusan itu juga kita harus tentu tadi hubungannya dengan uji legalitas. Nah, uji legalitas ini ada hubungannya dengan peraturan tadi. Jadi harus berpikir pada basis peraturan. Nah, kemudian nanti ada juga basis apa yang kalau saya putuskan sesuatu dan itu berlaku umum atau berlaku satu individu begitu sebenarnya bahwa itu saya inginkan semua harus melakukan dengan keikhlasan antara saya dengan seseorang. Mungkin itu langkah-langkah yang kita ambil dalam menyelesaikan satu permasalahan secara Pak, berikutnya kira-kira yang Bapak lakukan selama ini ketika ada kasus dilema etika, hal-hal apa yang Bapak anggap paling efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus saya pikir bahwa keputusan itu yang harus berpihak kepada semua orang. Itu dulu yang utama. Kalau dia baik untuk semua orang, berarti dia kalau secara individu pun dia tidak baik, itu kan sesuatu yang pengurangan risiko. Tapi kalau sudah baik untuk semua orang dan itu kita lakukan atas kebaikan kepada banyak orang, yang saya pikir keputusan itu yang paling mulia. Tetapi di sisi lain juga kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip di dalam etika dan moral itu. Dan itu tadi seperti tadi ya kita lakukan keputusan itu kalau memang mengenai satu individu
lalu dia baik pada semua orang, tentu kan saya menginginkan bahwa orang lain itu harus mengikuti apa yang kita putuskan. Seperti itu, dengan kata lain dia melakukan apa yang diharapkan oleh si pembuat keputusan, bahwa itu orang lain juga akan lakukan. Kalau itu memang sudah menganut prinsip tadi, menganut keputusan untuk banyak orang tadi. Nah, tentunya ketika kasus ini yang kita hadapi, kan ada prinsip benar dan benar ya. Ya. Nah, tantangan apa yang Bapak hadapi selama ini ketika ada kasus etika? Tantangan apa yang terberat Bapak hadapi? Yang menjadi dilema kalau kita mengambil keputusan itu benar-benar, itu tentu banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi kita, bahwa di dalam sesuatu yang kita anggap pengujian benar-benar ini kan kadang-kadang orang tidak menghargai kebajikan yang kita buat, kebaikan-kebaikan yang kita buat. Nah kemudian kadang-kadang orang menyepelekan kebaikan-kebaikan itu sehingga menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dianggap secara individu itu bukan kebajikan. Seperti keputusannya itu menjadi tantangan bagi kita. Itu dalam soal pengambilan keputusan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menjadi orang yang terlibat di dalamnya, supaya orang lain jangan terpengaruh untuk mengambil kebijakan itu, bahwa ada nilai-nilai yang jadi ketidaksadaran orang sebenarnya bahwa nilai-nilai yang diambil tentang kebijakan itu tidak dianggap penting, itu menjadi tantangan. Di samping itu juga ada juga yang kita sebut dia kadang-kadang karena waktu, situasi, kemudian ketidakpuasan individu terhadap prinsip nilai, kemudian tidak efektifnya partisipasi dari semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu kan akan mengganggu kita memutuskan. Nah, tentunya bagaimana Pak? Mungkin ketika di dalam tugas sehari-hari kan ada kasus genetika yang dihadapi, tidak pasti Pak, dalam genetika itu banyak kasus genetika yang dihadapi. Nah, proses penanganannya Pak, kira-kira yang Bapak lakukan selama ini apakah ditangani secara terjadwal ya? Apakah ada jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan? Biasanya kita memilah. Kalau sesuatu masalah itu memang urgen harus dipecahkan pada saat itu, ya kita pecahkan. Tapi kalau dia butuh penanganan, ini kan dalam soal penanganan permasalahan kan kita harus kan berusaha mencari data dan fakta. Terus data dan fakta ini kan harus berasal dari sumber-sumber yang kita percaya. Nah, jadi ini kan memakan waktu. Jadi harus ada time schedule untuk memecahkan satu masalah. Nah itu kita lakukan. Jadi tidak serta-merta semua masalah itu akan dipecahkan. Kalau dia membutuhkan fakta dan data, membutuhkan sumber-sumber untuk menguatkan pengambilan keputusan, ya tentu kan kita harus jadwal. Hari ini kita akan mengerjakan dulu pencarian akar masalah, karena bertemu masalah. Nah, kalau itu sudah dapat apakah permasalahannya, maka apa fakta-fakta yang mendukung itu. Nah, kemudian siapa sumber-sumber yang bisa memberikan data fakta ini. Baru setelah itu nanti kita akan berusaha untuk membuat satu kesimpulan. Nah, setelah kita buat satu kesimpulan, kita kan berefleksi terhadap kesimpulan itu. Apakah berdampak kepada banyak orang itu tadi? Nah, apakah yang kita buat itu sudah menggunakan prinsip-prinsip etika dan moral, atau katakanlah ada legalitasnya, seperti itu. Nah, kemudian apakah itu bisa dipenuhi oleh si yang bermasalah, termasuk juga orang lain ketika melakukan masalah yang sama, bisa nggak dipenuhi nilai-nilai yang kita inginkan sesuai dengan masalah tadi. Jika seandainya timbul pada orang tertentu, nah itu baru juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, tentunya ketika muncul masalah di etika itu dalam pekerjaan Bapak sehari-hari, apakah Bapak dalam menyelesaikan kasus ini ada faktor-faktor yang diberikan, atau Bapak dibantu atau melibatkan orang-orang dalam pengambilan keputusan? Saya pikir tergantung berat ringannya masalah. Jadi kalau masalah itu berat, ringan itu sebenarnya
artinya kita tidak hanya semata menyebabkan sekitar semua masalah itu. Itu kan dalam pengambilan kesimpulan kan kita tadi kan menggunakan fakta dan data. Itu fakta dan data itu berhubungan dengan sumber. Sumbernya akan ada sumber primer, ada sumber sekunder. Mungkin melalui proses mentoring, coaching dan sebagainya kita berusaha menggali sumber itu dari menggali fakta data itu dari sumber yang utama, misalnya si pelaku permasalahan. Nah, kemudian sumber-sumber lain menjadi sumber sebagai sumber sekunder, tentu kita akan menggalinya dari orang-orang lain atau mungkin berdasarkan jejak rekam yang ada. Nah, seperti itu. Jadi ini dalam pengambilan keputusan supaya dia efektif, dia harus menggunakan data, fakta dan sumber. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari kasus pidana kita yang sudah Bapak tangani selama ini, pembelajaran apalah yang Bapak dapat ketika pengambilan keputusan ini? Saya pikir pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya memecahkan beberapa masalah, yang pertama bahwa saya berpikir bahwa perlunya dalam pengambilan keputusan itu ada basis berpikir. Basis berpikir ini kan harus dipahami. Nah, kemudian yang berikut juga nilai dan prinsip dalam pengambilan keputusan ini harus dipikirkan juga. Nah, kemudian juga dalam proses pengambilan keputusan itu juga ya tentu dilema itu kan muncul. Maka etika itu harus dipahami. Nilai-nilai kebajikan itu harus menjadi dasar. Nah, supaya kita jangan salah arah. Dan kemudian juga paradigma dalam pengambilan keputusan itu juga harus dipahami. Jadi paradigma ini kan tentu di sini kan ada individu yang dikorbankan melawan komunitas. Kemudian nanti ada juga keadilan melawan rasa kasihan. Nah, kemudian adakah enggak atau karena kasihan kita mengambil keputusan itu? Tapi kadang-kadang bisa juga karena kasihan. Ada banyak contoh-contoh, apalagi di pendidikan ini sangat penting. Karena mendidik itu adalah bagaimana upaya menyadarkan. Tidak selamanya harus menggunakan acuan legal, aturan-aturan atau peraturan legal. Kadang-kadang ada dengan perasaan. Kemudian ada juga kebenaran melawan kesetiaan. Jadi ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang terpenting itu bahwa pengambilan keputusan itu harus mendekat dengan jangka panjang, tidak dengan jangka pendek. Karena dia jangka pendek kan sebentar itu, hanya di situ saja. Tapi dia maunya dia jangka panjang. Itu perlu menjadi pengalaman. Nah, kemudian pengalaman juga bagi kita bahwa dalam pengambilan keputusan ini adalah sangat penting juga bahwa langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu sangat penting. Misalnya dia harus melihat fakta-faktanya, kemudian harus melihat legal standing-nya atau peraturan yang mendasarinya. Kemudian ujinya juga seperti apa yang ujinya. Supaya dalam pengambilan keputusan itu memang betul-betul dia menjadi satu keputusan yang didasarkan pada etika dan moral. Satu bermanfaat ya bagi banyak orang. Dan itu juga di banyak orang. Bahwa jika terjadi sesuatu masalah, rupanya kita diuji juga dengan etika, diuji juga dengan peraturan, diuji juga dengan paradigma, diuji juga dengan proses berpikir, diuji juga dengan nilai. Itu menjadi pertimbangan bagi orang. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman itu, kalau bagi saya, itu memang kadang-kadang saya lakukan seperti tadi dengan masalah itu, saya tanya dari sumber-sumber yang lain, maka-makanya saya ikuti yang seperti saya panggil, saya bicarakan dengan beliau dengan suasana yang baik, seperti coach seseorang, tidak menjustifikasi walaupun kita tahu ada kekurangan di sana, tapi kita berusaha mencapai tujuan kebaikan bagi semua orang. Dan kebajikan di dalam, dan ini kebajikan. Sehingga dia mengerti kebajikan itu seperti itu, kita arahkan. Itu tujuannya bagaimana supaya makin baik ke depan dan kebajikan. Itu kita sampaikan waktu ini. Sehingga itu menjadi capaian yang harus dicapai. Bukan soal bagaimana masalah itu kita tahu dan kita langkah-langkahnya pemecahannya. Tapi dia kepada proses sehingga dia merasa tidak semua mati hakim, tapi bagaimana membangun kepercayaan diri untuk tetap dengan nilai-nilai kebajikan dalam perlakuan setiap saat
Baik Pak, terima kasih Pak untuk diskusi wawancara kita di siang hari ini. Sangat tertarik dengan pemaparan Bapak tentang pengambilan keputusannya di genetika. Saya berharap pengalaman yang Bapak bagikan itu ketika ada muncul di kasus-kasus seperti itu saya tadi bisa saya terapkan. Dan harapan saya juga ke depan ketika Bapak memimpin sekolah ini, ketika ada muncul kasus-kasus yang dilakukan juga Bapak semakin bijaksana di dalam membuat keputusan-keputusan yang baik bagi semua orang, dan tentunya demi kebaikan sekolah. Mungkin hanya sekian